persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat datang kembali di Menara Doa. Kita bersyukur untuk kesetiaan Tuhan atas hidup kita bersama-sama. Dan hari ini kita ada di bulan yang baru, di bulan Agustus. Dan saya percaya bulan ini merupakan bulan kemerdekaan, di mana Tuhan akan berikan itu dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, siapkan hatinya untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya semua kita terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dari hari ke hari, dari minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan buat kami. Kami percaya hari ini ya Tuhan, di dalam menara doa ini ya Tuhan, kami minta biarlah ya Tuhan Engkau hadir, Engkau lawat seluruh umat-umat-Mu yang mengikuti ya Tuhan, baik saya Tuhan lewat YouTube, lewat Facebook, Engkau jamah, Engkau lawat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ubahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau tuntun kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya hadirat-Mu ya Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Mari sembah Dia, haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu,
terpujilah namamu, oh segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari bersama-sama naikkan pujian dan katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tatap kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selalu. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, oh segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari datang sembah Dia Bapa di sana. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada di bulan yang baru, di bulan yang ke-8, di bulan Agustus. Kami percaya Tuhan akan memberikan sesuatu buat kami yang baru. Oh, mari sembah Dia. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, oh segala puji syukur bagimu ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, oh segala puji syukur bagimu. Tuhan, ini doa kami, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari sembah Dia, bawa hidupku, kami bersyukur.
Mari bawa hidupmu sembah Dia. Haleluya. Oralabaya syara. Kami angkat hati kami, menyembahmu Tuhan, meninggikan Engkau. Haleluya. Engkaulah penolong bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak bicara di depan rumah. Angkat suaramu. Tinggikan Dia. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Kami punya penolong yang setia. Kami punya penolong yang hidup. Mari Bapak bicara. Yang bisa berdoa dalam berbahasa roh, sembah Dia dalam berbahasa roh. Waktu kami berseru, Engkau halau semua musuh-musuh kami. Allah di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Waktu kami berseru, Engkau halau semua musuh-musuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu ku aku, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Bersama-sama katakan, waktu ku aku. Ini doa kami Tuhan. Waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku
Kau taruh dalam firman-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari angkat tanganmu Samaria. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Sekali lagi. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, ku percaya. Mari bersama-sama katakan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sembah Dia, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang berjanji Tuhan, Kau tidak pernah ingkari dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Dialah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus,
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir, baik di Holy Spirit Room ini Tuhan, maupun anak-anak-Mu yang hadir secara online di Menara Doa. Mereka datang kepada Tuhan, ya Tuhan, dengan kesetiaan, dengan penuh ya Tuhan kerinduan. Dan Tuhan tahu keadaan mereka sekarang. Aku berdoa kalau anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang ya Tuhan berada di dalam kesulitan, pergumulan, masalah ya Tuhan, yang mereka belum dapat selesaikan. Tuhan tahu, kami semua mengasihi Tuhan, kami semua mempercayai Tuhan, kami hanya bergantung kepada Tuhan. Tuhan, dengar doa anak-anak-Mu ini, dengar doa kami semua. Tuhan, doa saudaraku, kita ada di Menara Doa. Nyatakan kepada Tuhan dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Nyatakan itu, apa yang menjadi pergumulan, masalah kesulitanmu. Tuhan, aku sepakat Tuhan. Tuhan, dengarkan kami. Tuhan, beri kami Tuhan kekuatan, keberanian, ketabahan, kesabaran. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, beri kami ya Tuhan hikmat-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan ya Tuhan anugerah-Mu. Turunkan ya Tuhan urapan-Mu. Turunkanlah berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sertai anak-anak-Mu. Sertai kami Tuhan. Sertai kami Tuhan. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Aku berdoa Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Mereka yang mengalami ya Tuhan penyumbatan pembuluh darah di jantung. Mereka mengalami gagal dalam jantung mereka ya Tuhan. Beri pembuluh darah yang baru ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan jantung hamba-Mu ini. Anak-Mu ini ya Tuhan. Mereka yang menderita sakit ya Tuhan, paru-paru, sembuhkan ya Tuhan. Ginjal ya Tuhan, sembuhkan ginjal mereka. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Diabetes. Tuhan, sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan. Tuhan, aku berdoa, anak-anak-Mu yang sakit kanker, tumor, hari ini kami berdoa, dalam nama Yesus, sembuh. Tuhan, anak-anak-Mu yang bergumul, ya Tuhan, yang berperkara di pengadilan. Ya Tuhan, yang mereka ya Tuhan memiliki pergumulan dalam keuangan, pekerjaan, karir mereka. Bahkan ya Tuhan, kehidupan mereka. Tuhan, sertai, beri hikmat buat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah Engkau terus ya Tuhan mendampingi kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, di dalam minggu ini kami mohon Kau berikan pewahyuan yang baru. Satu firman pengajaran yang akan membawa kami kepada kedewasaan ya Tuhan. Kami makin mempercayai Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin di tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Hari ini, mulai daripada hari ini sampai dalam minggu ini saudara, saya akan bahas tentang satu kisah di Daniel pasal 3. Daniel pasal 3. Tadinya saya mau bagikan dari ayat pertama dulu hari ini, tapi mungkin besok. Nah hari ini saya akan melompat Daniel 3 ayat 13, mulai dari ayat 13. Saya akan berikan judul saudara begini. Bagaimana cara Tuhan melepaskan kita dari dapur api kesengsaraan. Saudaraku, setiap kali ya kan Tuhan ingin mempercayakan kita satu berkat, satu penugasan, satu apa ya namanya, sesuatu ya untuk kita ya saudaraku. Dia mau pastikan dulu saudaraku tentang karakter kita.
Oleh yang saudara, integritas kita, kemampuan kita, kapasitas, semuanya dia mau pastikan dalam diri kita. Kalau dia berikan, kalau Tuhan memberkati kita, mempercayakan kita, apakah kita bisa mengelola dan menanganinya? Saudaraku, dan bisa menjadi berkat buat diri kita, keluarga, gereja, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ataukah ini justru akan menghancurkan hidup kita? Oleh karena itu saudaraku, seringkali Tuhan ingin, saudaraku, dia izinkan kita, membawa kita masuk, saudaraku. Saya pakai istilah dapur api penderitaan. Untuk taste, untuk ujian kita. Nah, saudaraku Yesus, di Daniel pasal 3 ini kita kan dalam minggu ini kita akan belajar ya saudara, berbagai macam segi yang luar biasa saudaraku, ya kan? Sebenarnya dimulai dengan berhala, saudaraku, ya kan? Tetapi di sini kita akan bahas saudaraku bahwa ujian iman. Ketika kita menghadapi yang namanya masalah, kita tahu masalah itu bisa timbul karena memang kesalahan kita. Saudara, karena kesalahan kita, makanya masalah itu bisa muncul. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, masalah bisa muncul karena kesalahan orang lain. Contohnya siapa? Yunus, itu menyebabkan orang itu semua jadi kena masalah. Saudara, saya berdoa kita gak jadi Yunus. Ya kan, bikin orang susah. Ya kan? Yang ketiga, bukan salah kita, bukan salah orang, tetapi tiba-tiba aja datang. Saudara Yesus, ya kan itu bisa terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau kisah daripada Sadrak, Mesak, Abednego ini yang dikisahkan. Ada orang nanya, Pak Sabta, Daniel pasal 3, si Danielnya kemana? Si Danielnya kemana? Ini kan cerita tentang di mana kisahnya nanti kita akan bahas adalah bahwa Raja Nebukadnezar tuh nggak puas. Hanya sebagai seorang raja. Dia sudah jadi raja dengan kekuasaan yang sangat besar. Wilayah yang sangat luas. Kayaknya dia gak puas untuk jadi raja yang berkuasa. Dia ingin, saudara, meningkat. Jadi apa? Jadi Tuhan. Untuk disembah. Manusia kan gitu saudaraku. Dimulai dari apa? Dia mengidolakan seseorang. Entah itu artis, entah itu hamba, itu apapun siapapun. Dia idolakan saudara. Saudara, itu idola, idol, kan berhala kan. Dia berhala. Setelah dia mulai meningkat, saudaraku, yang dia sembah bukan lagi orang. Tapi dia akan minta orang sembah diri dia. Kenapa kau tidak hormati aku lagi? Kenapa kau lewati aku? Kenapa kau tidak ngomong sama aku? Itu semua itu sebenarnya cobaan manusia pertama. Besok kita akan bahas itu. Nah sekarang kenapa kok Sadrak, Mesak, Abednego bisa ada di negeri Babel? Saudaraku, biasanya saudara gini ya. Dan mereka dipaksa untuk nyembah berhala. Kenapa mereka ada di Babel? Ya karena kesalahan orang tuanya mereka. Orang-orang tua mereka. Bertahun-tahun dari zaman ke zaman Tuhan sudah memperingati bangsa Israel. Kamu jangan nyembah berhala seperti bangsa lain. Jangan lupakan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan yang sudah menyelamatkan kamu dari Mesir. Ayo dong, sembah aku Tuhan Allahmu yang menyelamatkan kamu. Aku tempat keselamatan, tempat perlindunganmu. Tapi bangsa Israel nyembah berhala. Sampai satu hari karena mereka melupakan Tuhan. Maka mereka 25% dari penduduk orang Israel yang bangsawan orang hebat. Akhirnya menjadi tawanan di negeri Babel, negeri orang yang nyembah berhala. Ketika kita tidak mau nyembah Tuhan, maka kita menyembah berhala. Ketika saya nyembah berhala, kita akan kumpul dengan para penyembah berhala yang kejam. Dipaksa untuk sembah. Jadi kadang-kadang saudara, kesalahan orang tua itu bisa ditimpakan ke anaknya. Mereka adalah siapa? Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Saudara, Daniel kemana? Daniel penasehat utama raja. Mungkin pada saat itu, pada waktu raja memerintahkan untuk semuanya sujud pentabisan patung yang baru didirikan tuh, pentabis suruh sembah. Si Daniel ini mungkin lagi mewakili raja untuk pergi ke wilayah yang lain, ke negara lain. Jadi dia tidak hadir di situ. Tapi yang 3 orang
temennya ini, Sadrak, Mesak, Abednego, orang Yahudi ini saudaraku. Mereka ada di situ. Mereka tidak mau sembah. Karena mereka hanya ingin menyembah Allah Israel. Saudara, kita baca kisahnya, kisah Daniel 3, 13-15. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka. Baca keras, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Dia gak mau. Sementara orang semuanya udah sembah, dengar bunyi-bunyian. Yang tiga tegak aja saudara. Ya kan? Lalu kan kalau kita cerita sebelumnya, para pejabat yang lain, para gubernur, orang-orang kasdim, mereka ini 3 orang ini juga gubernur di wilayah Babel saudara, sesama pejabat. Lalu dia ngaduin kepada raja, ada 3 orang ini raja, dia gak sembah loh. Dia dituduhkan mereka. Ya mereka nuduh bisa juga karena kok bisa sih orang Yahudi jadi pejabat di negara, di negeri, di kerajaan Babel. Bisa aja kan masalah ras. Yang kedua bisa aja mereka cemburu atau iri hati atau tidak suka. Mau jatuhkan mereka. Saudara bisnis ya kan. Karena kan ribuan orang itu udah kelihatan sebenarnya saudaraku. Yang gak bukan banyak sekali para gubernur-gubernurnya pada waktu itu saudaraku. Nah oleh karena itu Raja Nebukadnezar panggil 3 orang anak muda ini. Ya kan kenapa dia gak mau nyembah. Itu saudaraku. Sama seperti kita juga saudaraku. Kalau kita udah kejebak saudara dengan hal-hal yang seperti ini. Ya saudaraku, gak puas dengan keadaannya sekarang. Kita ingin setiap orang memuja kita, memuji kita, menyembah kita. Kenapa kalau ini segala macam? Pasti dengan marah. Kenapa kau gak hormati aku? Saudara, itu biasa kita bahas. Nah sekarang yang kita mau bahas adalah, ya kan saudara, dari kisah ini kita melihat saudaraku, ya kan, kita baca sama-sama. Kenapa kamu tidak menyembah patung? Ayat 15 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, apa saudara? Kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini ancaman saudaraku. Ya kan? Ya akan dibakar saudara hidup-hidup. Ya kan? Dan dewa manakah, Allah manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku. Jadi enggak ada Tuhan, enggak ada dewa lain. Ya kan? Yang lebih perkasa daripada tanganku Nebukadnezar. Saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar, saudaraku, ya kan? Ya kan? Belajar daripada respon ya, 4 tindakan iman. Ya kan? Sadrak, Mesak, Abednego melakukan 4 tindakan iman dan Tuhan melepaskan mereka. Ya kan saudaraku? Dari dalam, bukan dari ya, ya kan? Bukan melepaskan mereka dari dapur, dari dalam dapur api yang nyala-nyala itu. Ada 4 hal saudaraku. Kalau saudara masuk dalam dapur api, kira-kira apa respon saudara? Ketika saudara menghadapi ancaman-ancaman daripada orang. Ya kan, karena saudara, ya kan dari sini kita bisa melihat ya, Nebukadnezar nih kalau pakai bahasa Inggris, ini orang jenis, ada 3 jenis orang di dunia ini menurut Daniel pasal 3. Yang pertama adalah orang-orang yang terjebak, bahasa Inggrisnya stuck up, terjebak. Terjebak dengan apa saudara? Dengan dirinya. Orang-orang yang terjebak adalah orang-orang yang arogan, ego, kasar, saudaraku. Ya kan? Dia memperlakukan dirinya seolah-olah Tuhan yang harus dihormati, dihargai, disembah, dipuja, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang-orang yang suka dipuji-puji, disembah, disanjung-sanjung, saudara, ini stuck up, orang sombong nih. Pasti dikelilingi oleh orang yang apa saudara? Kiss up. Kiss up tau gak saudara? Jilat. Para penjilat-penjilat yang suka nyanjung-nyanjung. Demi untuk keuntungan para kasdim yang nuduh Sadrak, Mesak, itu kan untuk kepentingan mereka. Kalau mereka bisa jatuh, mereka bisa naik. Saudara bisa ngerti gak? Ini yang kiss up, jenis orang yang kiss up.
Pokoknya ngomong apa yang raja mau denger, dia omong. Asal posisinya aman. Kalau bisa lebih naik, itu kan banyak orang kayak gitu. Tapi yang ketiga, Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak stuck up, dia tidak mandek. Yang terjebak, dia bukan penjilat, tapi dia stand up. Dia berdiri tegak kepada keyakinan dia. Katakan amin. Punya prinsip. Kasus-kasus yang sedang besar nih sekarang di Indonesia sekarang nih kan, saudara. Ya kan semuanya terkait semua segala macam. Karena ada orang-orang yang cuma kiss up. Tidak berani stand up. Kalau stand up itu kan memisahkan. Karena di dalam ini kan saudara, kalau kamu gak ikut, aku akan lempar kamu ke dalam dapur api. Aku copot jabatan kamu. Aku ambil semua fasilitas kamu. Aku buang kamu. Kalau kamu gak ikut bagian daripada kami. Saya bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Saya ingin ini pelajaran saudaraku. Ya kan tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan saudara. Justru kalau kita bisa menjadi orang, masuk menjadi orang yang stand up. Berdiri di atas kebenaran. Berdiri teguh pada iman keyakinan kita kepada Yesus. Lakukan apa yang benar. Lakukan apa yang jujur. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Pegang pada iman. Ya kan? Sekalipun orang-orang tidak setuju. Saudaraku. Bahkan orang perintahkan. Kalau itu saudaraku. Harus melanggar hukum. Hukum negara, hukum Tuhan. Ya kan? Menghancurkan hati nurani. Saudara berani berkata tidak. Biarlah aku kehilangan. Biarlah aku dilempar. Jadi pertama responnya apa? Jangan takut. Jangan khawatir. Ketika ada orang mengancam dan menyerang saudara. Karena saudara ya kan mau berdiri. Ya kan di atas kebenaran. Jika mau berlaku jujur. Mau melakukan apa yang benar. Berpegang teguh pada iman Kristen. Ya kan saudara jangan takut dan jangan khawatir. Katakan amin. Apa jawaban daripada Sadrak, Mesak, Abednego? Daniel 3:16 dikatakan apa? Saudaraku. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Waduh. Saudara bisa bayangin gak? Saudaraku. Ya kan? Sementara orang lagi semuanya lagi. Kalau ini lagi sujud nyembah. Dia berdiri. Saudaraku. Tegak. Di hadapan raja. Apa benar kamu gak mau nyembah? Ayo sekarang dengerin bunyi, kamu setuju sembah. Kalau udah sembah, kami lempar kamu ke dalam dapur. Dia jawabnya apa? Ya gak perlu kami berikan jawab kepada Tuhanku. Gak perlu. Nah pertanyaannya begini saudaraku. Kenapa kok Sadrak, Mesak, Abednego itu berani menjawab kepada Raja Nebukadnezar? Jawabannya apa? Karena dia kenal Tuhannya. Kalau saudara bisa menjadi orang yang berdiri teguh. Tidak kiss up. Ya kan? Atau stand up. Apa stuck up. Ya kan? Kalau kita kenal siapa Tuhan kita. Katakan amin. Daniel 11 ayat 32 katakan apa? Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Dan akan bertindak. Kalau kita gak kenal Tuhan kita. Kalau kita gak kenal janji Tuhan. Kita khawatir. Kita takut. Kenapa hidup kita penuh ketakutan, kekhawatiran? Kita mau dengar orang ngomong apa ya? Pendapat orang apa ya? Aduh, bos aku gimana ya? Oh, stres terus dengan orang. Apa kata orang? Itu tanda saudaraku. Kita masih diperbudak. Ya kan kita gak ngerti. Kita gak kenal Tuhan kita. Ini yang saya bilang. Katakan amin. Kita belajar. Saudara jangan takut. Karena nih sekarang nih makin lama nih makin. Saudara kalau mau ini. Nanti kita lihat di cerita ini saudaraku. Jadi 3 orang lawan semua suku, bangsa, kaum, bahasa. Yang setuju dengan Nebukadnezar. 3 orang lawan seluruh dunia. Tapi yang terjadi kita udah tahu kisahnya kan. Tuhan angkat mereka. Dengan
promosi yang lebih tinggi. Bahkan Nebukadnezar itu bertobat percaya kepada Allah Israel. Dan memerintahkan seluruh kaum, bahasa, semua bangsa sujud nyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Saudaraku, katakan amin. Katakan amin. Nanti kita pelan-pelan seminggu ini kita bahas satu pasal ini. Keren banget ini pasal ini. Banyak ngandung kekayaan. Nah yang kedua saudaraku, dia lanjutkan jawaban dia. Ayat 17, Daniel 3:17. Apa saudara? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Yang kedua, kalau saudara ngalami sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego saya, ingat bahwa Tuhan memiliki kuasa. Tuhan Yesus punya kuasa dan sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita. Katakan amin, dia sanggup. Sekalipun kita sedang berhadapan dengan apa? Tangan yang kuat, tangan yang punya kuasa besar. Saudara, sebesar apapun masalah, apapun jenis krisis dan kesulitan dalam hidup kita, apapun jenis api yang mencoba membakar kita, ingatlah, kita punya Tuhan yang mempunyai kuasa dan sanggup untuk menolong dan melepaskan kita. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan atau doakan. Yang percaya katakan amin. Percaya dia berkuasa dan sanggup untuk tolong kita. Untuk lepaskan kita ini. Ini yang harus ditanamkan. Ini makanya saudara, ini sharing firman minggu ini itu berkaitan dengan minggu yang kemarin tentang berdoa, ya kan, dalam setiap waktu dalam roh, tentang doa. Kalau kita membiasakan diri, saudaraku, ya kan, selalu berdoa, selalu ingat Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara saya, kita ada apa-apa, kenapa, diancam apapun, kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita yakin dengan kuasanya. Itu perkataan Paulus. Amin saudaraku. Di dalam kalimat berlanjutnya dikatakan, ia akan melepaskan kami. Bukan cuman sanggup melepaskan kami, tetapi percayalah yang ketiga. Dan berharaplah bahwa Tuhan bersedia. Tuhan bersedia untuk apa? Menolong dan menyelamatkan kita. Dia tidak hanya sanggup, tapi juga bersedia untuk menolong kita. Katakan amin. Ya, ini prinsipnya saudara, ya. Dia bersedia. Seorang saudaraku, ada satu orang kusta datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan, menyembuhkan aku. Kenapa dia bilang kalau Tuhan mau? Kalau Tuhan mau. Karena dia tidak punya iman level 2. Dia percaya, dia punya iman bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan dia. Dia percaya itu, Tuhan Yesus sanggup. Tapi dia masih ragu, apakah Tuhan bersedia menyembuhkan dia. Maka dia tanya, Tuhan, apakah Tuhan mau menyembuhkan aku? Saudara bisa ngerti maksud saya di sini, katakan amin. Tuhan berkata, ya aku mau. Dia sentuh, jadilah sembuh. Langsung tahir ya, disentuh. Saudaraku, bicara tentang bersedia, ini bicara tentang apa? Saudara saya pertama, kita harus percayakan kuasa Allah. Yang kedua kita harus percaya kepada apa? Kasih Allah. Kasihnya kita bisa lihat dari mana saudara? Dari janjinya. Katakan amin. Jika saudara berjalan di dalam dapur api, saudara butuh yang namanya apa? Alkitab. Karena Alkitab mengandung ratusan janji Tuhan tentang pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, penyelamatan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita tidak mengetahui janji Tuhan, kita akan mudah menjadi apa? Khawatir dan takut. Tetapi kalau kita mengetahui apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita,
kita tidak akan menjadi khawatir dan takut. Kita akan jadi takut dan khawatir. Kalau kita takut dan khawatir, hal itu berarti apa? Kita tidak mengerti akan janji Tuhan. Katakan amin. Apa janji Tuhan, saudara? Yesaya 43 ayat 2-3. Katakan begini, saudara. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan apa? Menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Baca yang keras. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Sebelum Yesus saudara naik ke surga, saudaraku. Setelah dia bangkit dari kematian. Saudara, pada hari yang ketiga, setelah penyalipannya di Golgota. Saudara, Yesus mengumpulkan semua para muridnya. Saudaraku, di atas bukit. Dan kata-kata terakhir Yesus adalah apa, saudaraku? Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu apa? Senantiasa sampai akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan tuh saudara, kita harus percaya bahwa percaya pada apa? Kuasa Allah. Dia berkuasa. Dia sanggup untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Yang kedua, dia bersedia. Karena dia mengasihi kita. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ya kan? Yang ketiga, nih perkataan Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, ini hal yang luar biasa. Di dalam Daniel pasal 3:18 dia berkata begini, tetapi seandainya tidak, seandainya Allahku kami tidak menolong kami, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saya ingin saudara punya level iman sampai level iman yang ketiga. Bukan cuma punya iman bahwa Allah sanggup dan berkuasa. Bukan cuma punya iman Allah bersedia karena mengasihi kita. Tetapi kita juga harus punya level iman yang ketiga. Ini saudaraku. Yaitu apa? Kita memiliki iman bahwa Allah berdaulat. Dan berkuasa di dalam hidup kita. Katakan amin. Bukan cuma kita percaya kuasa untuk tolong kita. Kalau dia nggak tolong, kita tinggalkan dia. Enggak. Kita bukan penyembah berhala. Para penyembah berhala, ya kan saya juga dulu begitu dulu. Ya kan, lihat berhala yang mana dulu nih. Kita datengin dia. Karena ada spesialisasi kan. Ya, ngerti gak saudara-saudara maksud saya? Oh, kalau kita nyembah Allah, artinya engkau yang berkuasa bukan cuma berkuasa untuk menyelamatkan saya. Tapi engkau berkuasa atas hidup saya. Atas kehendak saya. Katakan amin. Yang engkau mau tolong, gak mau tolong. Engkau tetap Allah yang aku akan sembah. Kalau level ini bisa sampai. Saudara tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Karena apapun yang Tuhan putuskan untuk kita, apapun yang Tuhan rancangkan untuk kita, pasti rancangan yang baik. Karena dia mengasihi kita. Saya setuju, katakan amin saudara. Ya kan? Bukan berarti kalau dia nih Allah harus nurut dong maunya aku. Kau kan berkuasa, kau kan mengasihi aku, turutin maunya aku ini. Udah bisa. Ketiga anak muda ini, dia belajar dari kesalahan nenek moyang mereka. Yang selalu memaksakan kehendaknya mereka. Dia paksa Allah untuk turut, kalau enggak sungut-sungut marah-marah. Akhirnya dipatoklah sama ular. Akhirnya matilah segala macam. Dia belajar tiga anak muda ini. Dia perbaiki saudaraku. Saudara bisa mengerti bahasa saya ini, katakan amin. Yang keempat, ini tindakan. Bagaimana Tuhan bisa lepaskan kita dari dapur api. Yaitu bahwa kita harus menyatakan kesetiaan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang akan menimpa hidup kita. Katakan amin. Amin saudaraku. Nah, saya ingin supaya untuk lebih jelas ya. Saya ingin sharingkan lebih lagi tentang, saudara tahu, ada 3 cara Tuhan
menolong dan menyelamatkan kita. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, Yesaya 48 ayat 10. Saudara, Yesaya 48 ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti apa? Perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur apa? Kesengsaraan. Ya, perak ya. Seorang tukang perak ditanya kalau dia mau memurnikan perak. Ya dia murnikan pasti kan dengan apa? Api. Api supaya logam-logam lain yang bukan perak itu keluar. Ya saudara, kalau perak itu udah 100%, tukang perak ini bilang, tandanya saya taruh di kuali perak itu, lalu saya lihat wajah saya. Kalau ada tercermin wajah saya di dalam perak itu, ini 100%. Itu tukang perak zaman dulu. Kenapa Tuhan harus izinkan kita masuk dalam dapur api? Rasul Petrus bilang untuk memurnikan iman kita. Saudaraku, supaya ketika iman ini sudah murni, keluar yang namanya karakter Kristus. Sehingga ketika orang lihat kita, tercermin Kristus, orang bisa lihat itu Kristus. Lemah lembut, rendah hati, penuh kasih. Itu hasil daripada apa? Dapur api. Saya bisa ngerti gak? Remukan-peremukan. Kayak dilemahkan. Dulu mau apa? Mau apa? Apa kehendak kita? Saat ini juga harus. Bisa. Gimana pun caranya, aku harus dapat. Tapi ketika dibawa ke dalam dapur api, kayaknya udah dah, gak bisa buat apa-apa lagi. No power, kecuali bergantung sama Tuhan. Kalau saudara mengalami krisis yang seperti ini, masalah, kesulitan besar, coba saudara pikir nih, lihat dengerin baik-baik. Tuhan biasanya melakukan salah satu dari 3 caranya yang ajaib untuk menolong dan menyelamatkan kita. Pertama, saudaraku, Tuhan bisa bisa melepaskan dan menyelamatkan kita. Saya kasih miring dan garis bawah, dari masalah. Apa artinya? Tuhan bisa melepaskan kita, menyelamatkan kita dari masalah. Ada kalanya Tuhan meloloskan kita, menghindari kita dari dapur api kesengsaraan itu. Ya, saya kasih contoh. Tuhan meloloskan dan menyembuhkan dengan seketika. Seorang jemaat, beberapa orang jemaat yang saya lihat, saudaraku, yang terdeteksi kanker. Ya kan? Dengan cara apa? Mereka nggak perlu mengalami dapur api penderitaan karena kemoterapi atau radioterapi. Dengan biaya pengobatan yang mahal. Kena kanker, dokter bilang kanker, didoain, selesai doain, kankernya hilang. Itu maksudnya adalah Tuhan menolong dan menyelamatkan saudara dari dapur api. Bisa Tuhan lakukan itu, yang percaya katakan amin. Tuhan meloloskan, menyelamatkan kita dari bahaya kecelakaan maut. Hampir aja. Bisa, saudara percaya katakan amin. Dari kerugian besar, uang simpanan di bank yang akan terkena likuidasi. Saya dengar kesaksian seorang jemaat bilang, itu sekian tahun yang lalu lah, lama itu. Dia bilang, saya punya simpenan Pak di salah satu bank, saya gak sebut nama banknya. Ya kan, gak tahu cukup besar, sekian puluh miliar dia bilang. Tiba-tiba kok ada dorongan, cairkan kah? Oh pimpinan banknya udah tolonglah jangan ditolong. Enggak, aku kayaknya nggak tahu ya maunya, mau cairkan mau ini alat tutupnya. Kok gitu sih gini. Dia bilang, Pak, saya nggak nyangka. Bulan berikutnya tutup bank itu. Dan berapa teman-teman dia bilang nyangkut uang di sana. Ya Tuhan bisa meloloskan kita dari dapur api. Katakan amin. Tetangga di mana-mana, api kebakaran
dekat sekitar rumah. Kok rumah saudara, rumah kita nggak kebakar? Tuhan bisa loloskan kita dari dapur api. Katakan amin. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego dia percaya bahwa Tuhan berkuasa dan sanggup meloloskan mereka dari dapur api yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Katakan amin. Tuhan bisa kok. Kita bersyukur. Ada masa-masa, puji Tuhan, kita lolos. Di masa pandemi, kita mungkin saudara salah satu orang yang tidak pernah sekalipun kena corona. Itu Tuhan loloskan. Katakan amin saudara, kita bersyukur sama Tuhan. Setuju saudara? Katakan amin. Syukur. Ada banyak hal. Yang kedua, perhatikan. Tuhan bisa menolong dan menyelamatkan kita melalui masalah. Melalui masalah. Apa maksudnya saudaraku Yesus? Ya, saya kasih contoh aja. Ya kan? Bahwa kisah Yusuf, Kejadian 50 ayat 20 sampai 21 ini sering kita baca. Ya saudaraku, Tuhan menolong Yusuf lewat masalah, melalui masalah. Dia kena masalah dibuang dari sumur. Dia kena masalah jadi budak, dijual jadi budak. Saya jadi budak, difitnah saudara, masuk penjara. Itu kan masalah semua. Dia kena. Tetapi pada waktunya Tuhan angkat Yusuf menjadi apa? Perdana Menteri. Tujuannya apa saudara? Menyelesaikan masalah daripada apa? Keluarganya. Supaya keluarga besar ini, bangsa besar ini yang akan melahirkan raja-raja, imam-imam, nabi-nabi, bahkan juru selamat yaitu Yesus Kristus. Keluarga ini terpelihara. Diluputkan, diselesaikan dari masalah. Jadi Tuhan menyelamatkan melalui apa? Masalah. Katakan amin. Katakan amin. Berapa banyak orang kena masalah. Sebenarnya Tuhan sedang selamatkan dia dari masalah. Check in. Di counter check in. Petugas apa namanya? Pesawat terbangnya berkata, sudah tutup. Loh saya kan gak telat. Ya udah gak bisa. Rupanya tiketnya itu sudah dikasih ke orang lain tempat duduknya. Dia pegang tiket tapi dia pegang boarding pass. Mau gebrak-gebrak meja, marah-marah. Tiba-tiba pas pesawatnya terbang, gak nyampe sejam jatuh. Ini kan masalah buat dia untuk selesaikan masalah. Saya ngerti selesai. Ada banyak hal. Banyak hal. Saya bisa pikirkan contoh-contoh dalam hidup. Itu yang bisa lakukan dalam hidup kita. Saya cuma mau ngomong bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Asal kita percaya bahwa dia Tuhan yang baik. Itu aja saudara. Taruhlah hidup kita di dalam tangan dia. Aman udah. Dia mau buat apa segala macam. Ujungnya kebaikan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Nah yang ketiga. Ini yang terakhir. Supaya saudara bisa tahu. Begini. Tuhan bisa menolong dan menyelamatkan kita. Dengan menggunakan masalah kita. Aduh, mirip-mirip dengan yang kedua, tetapi ini beda nih. Saudara, ada kalanya masalah dalam hidup kita. Bukanlah masalah yang sebenarnya. Tetapi Tuhan hendak memakai masalah itu untuk menyelesaikan masalah sebenarnya yang jauh lebih besar. Nah di sini Tuhan tidak meloloskan kita. Tuhan tidak menghindarkan kita dari masalah. Tapi Tuhan izinkan kita masuk dalam dapur api itu. Saudaraku, tujuannya untuk apa? Saudara, untuk bisa menyelamatkan kita dari masalah yang sesungguhnya. Saya kasih contoh saudaraku Yesus ya. Kadang-kadang tuh masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita ini itu sebenarnya signal, peringatan untuk menarik perhatian kita kepada Tuhan yang hendak menolong dan menyelamatkan kita dari masalah sebenarnya yang lebih besar. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dulu dan baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Waduh. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai. Aduh berat ya.
Tuhan bilang harus bergembira, harus bersukacitalah. Kenapa harus bersukacita? Di tengah-tengah penderitaan supaya kuat. Alkitab katakan, ya kan, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Itulah kekuatanmu. Kalau kamu lagi sedang alami penderitaan, entah mungkin diancam orang, ditekan orang, atau sedang alami yang permukaan, hal kerugian dan lain sebagainya. Di sini dikatakan saudara, kamu harus bersukacita. Ayat yang ketujuh kita baca yang keras. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian apa? Imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan apa? Api. Sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin. Jadi pertanyaannya begini. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami dapur api penderitaan selama hidup di dunia ini? Saudaraku, sebab Tuhan ingin mengembangkan karakter kita melalui apa? Dapur api. Amin saudaraku. Selama kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna ini, kita mengalami banyak penderitaan. Kita tidak sedang hidup di sorga. Nanti ya kita akan tinggal di sorga. Di sorga tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada kesedihan. Semuanya itu ada di dalam kekekalan nanti. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan ingin kita belajar mengembangkan karakter yang semakin serupa seperti Kristus. Katakan amin. Dan Tuhan bisa memakai dapur api penderitaan itu. Untuk apa? Memurnikan iman kita. Katakan amin. Saudara, ada beberapa orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya berlawanan dan kehendak Tuhan. Dia tidak percaya sama Tuhan mungkin. Saudaraku, namun tiba-tiba mereka ini diizinkan masuk dalam dapur api penderitaan. Apa bentuknya? Kebangkrutan kah? Perceraian, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan sesuatu yang berharga, kena penyakit, sakit, itu apapun. Lalu apa? Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka percaya sama Tuhan, menerima keselamatan, hidup yang kekal, dan mereka diselamatkan dari penghukuman kekal. Katakan amin. Saudara, di sini Tuhan memakai masalah-masalah dalam hidup mereka untuk menolong dan menyelamatkan mereka dari masalah sebenarnya yang lebih besar. Yaitu apa? Penghakiman dan penghukuman api neraka. Saudara bisa angkat di sini, katakan amin. Nah, 3 hal. Saudara Yesus, Tuhan mau. Ya saudaraku, ya kan, lakukan hal itu dalam hidup kita. Tetapi satu yang saya mau berkata kepada saudara, ya kan, hari ini adalah miliki iman. Ya kan, miliki percaya. Untuk kita bisa belajar percaya, yaitu apa? Kalau ada apa-apa, kena apa-apa, mau apa-apa, omong sama Tuhan, nyatakan sama Tuhan, doa. Ketika Tuhan jawab doa, saudara tahu ini kebaikan Tuhan, ini pertolongan, ini doaku dijawab. Saudara belajar bilang, terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Iman saudara naik. Inilah dasar pengalaman iman ini menjadi apa? Dasar pengharapan saudara. Ketika nanti ada dalam kebutuhan, dalam dapur api lagi, masuk lagi saudara yang lain. Apa yang terjadi? Saudara doa lagi minta. Dia bisa loloskan saudara dari masalah. Tapi juga dia bisa selamatkan saudara melalui masalah dan memakai masalah itu untuk menolong saudara. Miliki iman seperti Sadrak, Mesad, dan Abednego. Aku percaya kepada kuasanya yang sanggup menyelamatkan aku. Aku percaya bahwa dia Allah yang bersedia menolong aku karena dia mengasihi aku. Dan aku tahu dia berdaulat dalam hidupku. Saudara diberkati, amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapakku bersyukur, Tuhan, Engkau mengajar lagi
biarlah firman-Mu ini membawa kami kepada satu kedewasaan, iman yang makin besar, kepercayaan yang makin tumbuh. Tuhan, berikan kami ya Tuhan kelemah lembutan, kerendahan hati, kemurahan hati, kasih dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada dalam dapur api hari-hari ini. Tuhan, kuatkan teguhkan hati kami semua. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini aku berdoa, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu. Mereka yang membawa persembahan, mendukung pelayanan menara doa, persembahan-persembahan perpuluhan, syukur, persembahan untuk pembangunan daripada sekolah Bethesda. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ini Tuhan. Buka tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau sendiri yang hadir dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita makan perjamuan kudus saudaraku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita saudaraku. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam rumah dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.